Shalom, selamat pagi semua. Kita bersyukur untuk kesempatan Cepol pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk dapat kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita mulai Cepol kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari lagu seperti berikut. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami, sehingga kami boleh lagi kembali diberi kesempatan untuk beribadah dalam chapel meskipun online Tuhan, namun kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkati firman-Mu agar firman-Mu ini menjadi terang dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak berjalan di jalan yang salah Bapa. Pimpin kami terus Bapa, ini doa kami. Mohon ampuni kami atas segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya percaya bahwa sebagai keluarga besar, anggota keluarga besar Sekolah Kalam Kudus, kita terus dituntut untuk membaca Alkitab. Ya, kita terus diminta untuk setiap hari mengikuti GBA atau Gerakan Baca Alkitab. Dan tentu adanya program tersebut bukan tanpa alasan. Adanya kerinduan bahwa setiap anggota keluarga Sekolah Kalam Kudus Bali tahu dan sadar siapa yang dipercayainya dan seperti apa firman Tuhan. Karena itu kita dituntut dan harus membaca Alkitab, sehingga gerakan GBA menjadi budaya yang sangat baik untuk kita jalankan setiap hari dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, ketika GBA itu diberikan atau gerakan baca Alkitab itu digalakan di sekolah ini, sudahkah kita menerima dan baik? Sudahkah dengan kita membaca Alkitab selama ini memberikan kita perubahan dalam hidup? Atau sudahkah kita mendapat hal-hal yang terus memberkati kehidupan kita dari firman Tuhan ini? Saya percaya pasti sudah. Oh, mungkin ada yang berkata belum, atau ada yang bilang saya nggak dapat apa-apa, percuma baca Alkitab. Tetapi dengan adanya GBA ini, itu akan menjadi suatu budaya yang baik untuk membawa kita lebih dekat dengan Bapa kita dan Allah Bapa. Karena ingat status kita, Galatia 4 ayat 6 mengatakan, karena kamu adalah anak, maka Bapa telah mengirim roh anaknya yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan itu semua kita tahu dari firman Tuhan. Pada pagi hari ini pula kita terus diingatkan untuk taat dan setia membaca Alkitab atau firman Allah. Tema kita dalam minggu ini sekaligus menjadi tema karakter adalah I love to read Bible. I love to read Bible. Jadi Alkitab merupakan salah satu buku yang pasti dimiliki oleh setiap guru, siswa, dan kita bisa temukan di mana-mana mungkin ya, di ruang guru, di ruang kelas, pasti kita selalu temukan. Itu artinya bahwa dengan kita terus menjalankan GBA ini berarti bahwa kita membangun budaya takut akan Tuhan, atau kita terus mengundang Tuhan karena kita lakukan setiap hari sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita. Nah, tetapi pertanyaan adalah ketika kita sudah membaca Alkitab, lantaskah kita tidak mempunyai masalah dalam hidup ini? Lantaskah kita menjadi orang yang tidak pernah takut, iman kita tidak pernah goyah? Apakah seperti itu? Apa kita menjadi orang yang terus imannya teguh meskipun kita setiap hari baca Alkitab? Itu seperti apa? Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini. Kita akan belajar dari kisah dari seorang muda yang diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, yaitu Timotius. Kita akan belajar dari 2 Timotius 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca untuk kita semua. Silakan memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu
dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi pada pagi hari ini, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa tema kita adalah I love to read Bible. Nah, kita mau belajar dari seorang pemuda yang bernama Timotius. Ya, saya tidak perlu menjelaskan terlalu jauh atau panjang tentang kehidupan Timotius, tetapi saya akan menjelaskan beberapa hal tentang kehidupan Timotius. Siapa sih Timotius ini? Ya, jadi Timotius ini Alkitab bersaksi, terutama dalam surat Paulus, dikatakan bahwa dia adalah anak rohani daripada Rasul Paulus. Ya, jadi dia adalah anak rohani daripada Rasul Paulus yang memiliki hubungan yang sangat baik, meskipun mereka tidak mempunyai hubungan darah, tapi layaknya seorang bapa dan anak. Dan Paulus sangat mengakui akan hal itu. Dan Timotius ini adalah rekan sekerja Paulus pula. Meskipun dia masih sangat muda, dia mau melayani Tuhan. Nah, ini teladan buat kita yang masih muda-muda ya. Jadi meskipun kita masih muda, kita melayani Tuhan dengan talenta yang kita miliki. Mungkin di gereja bisa menjadi singer, WL, atau mungkin bisa menyampaikan firman juga. Tetapi ketika dia menjadi rekan sekerja Paulus, dia pula mengalami goncangan-goncangan dalam hidupnya. Dan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari Rasul ataupun dari Timotius, ya. Ya, jadi Timotius yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa Timotius ini memimpin jemaat atau gereja, beberapa gereja Tuhan yang merupakan buah daripada pelayanan Paulus, ya. Yang pertama, dia diminta untuk melayani di Efesus, jemaat Tuhan di Efesus. Itu jelas dalam 1 Timotius 1 ayat 3 dikatakan bahwa engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain. Jadi dia mendapat tugas menjadi hamba Tuhan yang mengingatkan jemaat Tuhan agar mereka jangan mengikuti ajaran-ajaran sesat yang berkembang di jemaat Efesus pada saat itu. Itu tugas dia di Efesus. Kemudian dia pula memiliki tugas di jemaat Tuhan di Korintus. Dalam 1 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi dia pula mendapat tugas di Korintus untuk mendampingi jemaat Tuhan di Korintus. Ya, karena sekilas Korintus itu merupakan salah satu wilayah yang sangat terkenal, kota yang sangat terkenal yang menjadi lalu lintas perdagangan, sehingga bisa saja jemaat Tuhan terpengaruh oleh ajaran-ajaran ataupun gaya hidup daripada jemaat di Korintus yang melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Paulus ingin mengcounter agar jemaat di Korintus jangan berlaku ataupun berperilaku tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dia pun mengirim Timotius. Bukan hanya di Korintus saja, Paulus pun dikirim ke Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2 dikatakan, lalu kami mengirim Timotius untuk memberitakan Injil Kristus, ya, untuk menguatkan hati, menasihatkan kamu tentang imanmu supaya jangan ada yang goyang imannya. Ya, jadi dia juga ditugaskan di Tesalonika dan di jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Ini hanya 3 yang saya sebutkan. Jadi sebagai seorang muda dia mendapat tugas yang boleh dikatakan atau tanggung jawab yang besar, yang berat untuk membimbing jemaat Tuhan. Itu bukan tugas yang mudah. Karena itu sebagai orang muda tentu dia pasti akan mengalami yang namanya rasa minder, rasa takut, dan itu pula yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Yang kedua yang harus kita ketahui dari Timotius, bahwa dia juga memiliki rasa takut dan malu. Kalau yang pertama tadi kita sudah tahu bahwa dia itu memimpin beberapa jemaat Tuhan
Dan ketika dia memimpin pula dia memiliki rasa takut dan malu. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 11 dikatakan, "Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah kamu tanpa takut." Ya, supaya ia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kemudian janganlah ada orang yang menganggap dia rendah. Ya, ini pula yang menjadi nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius ketika dia katakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam seluruh totalitas kehidupanmu." Itu yang Paulus mau tekankan kepada Timotius. Tapi tak bisa dipungkiri sebagai orang muda, jiwa muda yang masih bergelora, dia pun memiliki rasa takut. Rasa takut untuk ditolak, nanti akan ada masalah yang mungkin tidak bisa dia selesaikan. Jadi begitu banyak hal tentu yang bisa saja merintangi kehidupan pelayanan daripada Timotius. Karena itu, sebelum itu semua terjadi, Paulus sudah terlebih dahulu mengingatkan. Seperti dia katakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 6, "Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu." Jadi Timotius dia sudah memiliki karunia untuk menyampaikan Injil, memberitakan Injil. Karena itu semangat terus memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, menyampaikan isi daripada firman Tuhan, sehingga semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Tetapi Paulus sebelum dia menyampaikan hal-hal itu, dia terlebih dahulu menjadi teladan kepada Timotius. Seperti dalam ayat yang telah kita baca tadi, dalam ayat 10 sampai 13, itu jelas bahwa Timotius ini sudah mengikuti ajaran Paulus, cara hidup Paulus, pendirian, iman, kesabaran, kasih dan ketekunan Paulus. Itu dalam ayat yang ke-10. Karena itu Paulus mau agar dia tetap teguh dan tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang sudah dia dapatkan selama ini, yang sudah dibekali oleh Rasul Paulus. Itu kerinduan Paulus kepada Timotius. Dan Timotius harus sadar bahwa dia harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, karena sebagai orang muda banyak sekali tantangan yang dia harus hadapi. Dia memiliki tujuan yang sangat mulia untuk memberitakan Injil, tapi dia harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Itulah bunyi daripada firman Tuhan yang kita baca dalam ayat yang ke-14 tadi. Ya. Dan Paulus sendiri sudah memberikan teladan kepada Timotius. Ya, dia sendiri menjadi saksi. Timotius sendiri menyaksikan bagaimana Paulus dia harus dipenjara karena memberitakan Injil. Dan bahkan Paulus pula bersaksi dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, untuk memberitakan tentang firman Tuhan yang ada dalam Alkitab kita ini. Itu menjadi tujuan hidup daripada Paulus, dan dia rela mati agar tugas itu, meskipun tantangannya berat, dia rela mati kayak gitu. Yang penting berita Injil itu sampai. Itu yang menjadi penekanan dari Paulus. Paulus pun dipenjara, dan bahkan ketika dia berada di jemaat di Filipi, ketika dia menulis surat kepada jemaat Tuhan di Filipi, dia dalam penjara di Roma. Dan Timotius tahu akan hal itu. Tetapi sebagai seorang muda tentu dia bisa goyah. Ketika dia harus menghadapi masalah, bisa saja dia menjadi ciut nyalinya. Dan Paulus tidak mau dia mengalami hal demikian. Karena itu kunci agar Timotius tetap kuat dan teguh, yaitu dia berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa dia harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu, seperti dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, memiliki manfaat untuk mengajarinya. Mengajar akan kebenaran firman Tuhan. Ini kata mengajar ini berasal dari bahasa Yunani didaskalian, yang maknanya itu mengajarkan doktrin atau kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika dia membaca firman Tuhan, dia diajarkan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian firman Tuhan pula menyatakan kesalahan. Jadi ketika orang dia melakukan kesalahan, dia membaca firman Tuhan, dia akan tertegur. Karena arti lain daripada menyatakan kesalahan adalah menegur. Ketika dia membaca firman Tuhan, tentu dia akan ditegur ketika dia melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kemudian firman Tuhan pula memperbaiki kelakuan.
meluruskan apa yang salah dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, atau mereformasi. Ya, karena ini dari kata memperbaiki kelakuan ini dari kata epanortosin, yang juga dapat diartikan meluruskan, membetulkan, mereformasi atau mengoreksi. Kemudian juga adalah mendidik dalam kebenaran, ya. Jadi ketika dia harus berpegang teguh pada firman Tuhan, berarti firman Tuhan itu akan mendidik dia supaya tetap di dalam kebenaran. Kalau kata lain daripada mendidik dalam kebenaran itu mendisiplinkan dirinya, disiplin di dalam Tuhan, kayak begitu. Kemudian dia juga sebagai seorang muda, agar firman Tuhan itu bisa dia beritakan dengan baik, dan dia juga bisa memaknai setiap firman Tuhan itu, dia harus menjauhi nafsu orang muda. Kemudian dia harus mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 2 Timotius 2 ayat 22. Jadi itu kuncinya, bahwa ketika Timotius harus bertekun ataupun dia harus mendapat tugas untuk memberitakan firman, melayani Tuhan, dia harus bertekun atau teguh dalam membaca firman Tuhan. Ketika dia harus mengalami masalah silih bergantian, dia tidak lantas takut, tetapi dia berseru kepada Tuhan. Ketika dia mungkin melakukan kesalahan, dia membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan akan menegur dia, mengajari dia, menyatakan kesalahannya, dan dia bisa dapat itu ketika dia baca firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja lewat firman-Nya itu sehingga dia bisa diubahkan. Jadi penting sekali firman Tuhan ini bagi kehidupan Timotius, bagi kehidupan pelayan-pelayan Tuhan, dan tentu bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya ingin sedikit bercerita tentang sejarah awal dari berdirinya Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat dipelopori oleh gerakan Pilgrim dan Puritan, yaitu bagian dari aliran Calvinis. Jadi orang-orang di Inggris pada tahun 1600-an, orang Kristen di Inggris, mereka merasa bahwa gereja di Inggris pada saat itu sudah tidak sesuai dengan kebenaran. Maka mereka melakukan protes, ini sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga karena gereja itu masih bersatu dengan negara, maka mereka ini yang kaum yang disebut Pilgrim dan juga Puritan ini pada akhirnya mereka ditindas. Pada akhirnya mereka harus pergi dari Inggris. Kalau tidak mereka akan terus ditindas, bahkan dipenjara. Tetapi mereka sudah memiliki dasar firman Tuhan yang kuat dalam hidup mereka, sehingga pada akhirnya tanpa pilihan dalam tahun 1600-an mereka memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat. Di sana mereka membangun perkampungan-perkampungan, membangun tempat yang pada awalnya belum dihuni. Mereka tinggal di sana, dan kemudian mereka menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan mereka. Sehingga ada kesaksian yang mengatakan bahwa menurut William J. Federer, penyunting buku America's God and Country, dia menyatakan bahwa dia menyimpulkan keanggotaan Kristen pada penulis konstitusi di Amerika. Ada 29 dari kalangan Anglikan, 16 dari umat Calvinis, yaitu dari Pilgrim dan Puritan tadi, 2 dari kalangan Metodis, jemaat dari kalangan atau aliran Metodis, 2 dari jemaat atau umat Lutheran, 2 dari umat Katolik Roma, 1 umat Quaker, dan 1 penganut terbuka deisme. Jadi ketika mereka orang-orang Puritan itu dan Pilgrim yang berpindah dari Inggris ke Amerika Serikat, mereka membawa dasar firman Tuhan itu ketika mereka mendapat tempat di Amerika, sehingga pada akhirnya dasar daripada konstitusi ataupun dasar daripada pembangunan Amerika Serikat itu besar juga pengaruh daripada orang-orang Kristen. Nah, kenapa mereka bisa kuat? Karena mereka menjadikan firman Tuhan sebagai dasarnya, ya.
Dan bahkan dikatakan bahwa dalam universitas-universitas besar di Amerika Serikat pada awalnya ya, asal-usul universitas Kristen besar seperti Harvard, Yale, Dartmouth, Columbia, Princeton, dan banyak lagi, mereka mengambil petunjuk dari Alkitab. Para pendidik menerapkan iman pada semua aspek kehidupan termasuk politik. Kitab suci yaitu Alkitab menjadi batu dasar atau batu karang di mana berdiri semua pendidikan tinggi pada waktu itu. Misalnya termasuk dalam peraturan dan persyaratan Harvard sebagai berikut. Setiap orang diharuskan membiasakan diri sedemikian rupa dengan membaca Alkitab 2 kali sehari, sehingga ia bisa siap memberi bukti dari kemahirannya dalam kitab suci tersebut. Jadi ini salah satu universitas besar, Harvard saja. Di awal-awal, ya saya tidak tahu sekarang seperti apa, mereka mengharuskan untuk membaca Alkitab, karena Alkitab itu penting sekali bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Jikalau Amerika Serikat saja mengawali negaranya, dasar negaranya Alkitab, sehingga sampai sekarang pula mereka menjadi negara adidaya atau yang sangat berkuasa di dunia ini. Bagaimana dengan kita? Sudah kita terus rajin membaca Alkitab, atau kita acuh tak acuh terhadap Alkitab kita? Mari kita membaca Alkitab setiap hari, karena seperti bunyi Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kiranya Tuhan menolong kita agar kita terus mencintai membaca firman Tuhan, mencintai ataupun terus aktif membaca Alkitab dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan untuk kami belajar daripada firman-Mu. Kiranya Engkau terus menolong kami agar kami boleh jadi pribadi-pribadi yang boleh belajar daripada firman-Mu dan menerapkan firman-Mu. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang rindu untuk sabda-Mu, membaca firman-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.